Hari yang tidak kunanti akhirnya tiba. Mama sejak tadi mengomel karena aku yang masih rebahan sambil bermain ponsel. Kamu tuh harusnya sudah mandi. Terus dandan yang cantik. Ini kok masih kayak gembel. Omelnya sambil menarik kakiku agar turun dari kasur. Tak perlu heran jika melihatku memiliki sifat yang barbar dan petakilan. Sebab itu sudah turunan. Makanya aku dan Mama tidak bisa disatukan. Apalagi sampai berdebat. Kami sama-sama keras kepala dan tak suka diatur. Berbeda dengan bapak yang tidak suka banyak bicara. Tetapi jika beliau mengeluarkan suara semuanya otomatis diam. Dan tak berani membantah. Gen bapak lebih banyak diturunkan ke Kinara. Dan hanya secuil diturunkan padaku. Itu pun hal yang tidak kusukai. Di semua keluarga dari Mama memiliki kulit putih seputih awan di langit. Kecuali aku. Kulitku hitam manis. Sehingga jika aku berkumpul di keluarga Mama, mereka kerap mengataiku anak pungut. Sebab hanya aku yang memiliki warna kulit berbeda. Oke, mereka memang sedikit rasis. Namun, meski kulitku lebih gelap dari mereka, tapi aku tidak minder berkumpul dengan teman-teman di kampus. Kulitku khas wanita Indonesia pada umumnya. Keluarga Mama saja yang keputihan. Wajar karena Mama memiliki garis keturunan orang Rusia. Nenek dari pihak Mama berasal dari Rusia. Ini masihlah Mama. Aku tak membutuhkan waktu yang lama untuk bersiap-siap. Paling hanya memakai bedak tabur dan lip tint. Jangan menantikan adegan seperti gadis-gadis lainnya, yang harus berkutat dengan semua alat make up. Aku hanyalah seorang gadis pejuang skincare, dan minim make up. Mungkin karena wajahku sudah lumayan cantik, sehingga tak perlu dipoles secara berlebihan lagi. Takut kalau dandan, banyak yang naksir lagi. Kan berabe, sombong dikit wajar kan? Ini sudah jam 7-an. Sebentar lagi keluarga Rangga bakal datang. Mama lagi-lagi ngedumel. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu harus siap dan rapi saat mereka sudah datang. Oke Mam, siap laksanakan. Jawabku santai. Tetapi tak kunjung bergerak dari kasur. Seharusnya pihak keluargaku tak usah se-excited seperti sekarang. Ini bukanlah kali pertama mereka bertemu. Kedua keluarga itu sudah bertemu sebelumnya. Mengapa harus dijamu secara formal? Toh, kami sudah saling mengenal satu sama lain. Aku menekan tombol power pada ponsel, memandang sekilas layar yang menyala. Setengah jam lagi waktu yang sudah ditentukan akan tiba. Dengan hati yang sedikit tak terima, aku berusaha menggerakkan tubuh yang tiba-tiba saja terasa sangat berat. Sejak kapan berat badanku bertambah? Apa karena sedang stres dan frustrasi sehingga berat badanku pun ikut menunjukkan eksistensinya? Namun, hal ini sebenarnya patut kusyukuri. Saat aku berusaha menaikkan berat badan, makan banyak, dan minum suplemen, tak ada pertambahan yang signifikan. Akan tetapi, saat kepalaku pusing dengan segala masalah yang ada justru berat badan ini naik tanpa makan banyak sekalipun. Ah, ternyata resep gendutan itu tak susah. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke kamar mandi, berniat membasuh wajah dan gosok gigi. Jangan harap akan ada adegan mandi kembang 7 rupa atau mandi busa. Aku bukanlah gadis serempong itu yang akan melakukan hal-hal yang sangat menyita banyak waktu. Setelah panggilan Mama berkumandang, aku segera turun ke lantai utama dan melihat semua orang sudah berada di ruang makan. Kutatap satu persatu tamu kehormatan yang datang. Ada Tante Mira, Om Rafli, Rani, dan jangan lupakan bintang utama hari ini, Rangga. Laki-laki itu mengenakan kemeja navy. Heh, navy. Kupandangi baju atasan yang kukenakan yang nahasnya berwarna serupa. Ini benar-benar hal yang sangat memalukan. Bagaimana bisa kami mengenakan atasan yang sama? Dan jangan lupakan warna bawahan juga sama. Sama-sama berwarna hitam. Adegan macam apa lagi ini? Wow, kalian udah janjian pakai warna samaan ya hari ini. Rani adalah orang pertama yang mengomentari pakaian kami. Seketika semua orang menatapku yang baru datang. Ah tidak, ini hanya kebetulan. Nah Kanjeng, sepertinya mereka memang jodoh. Tante Mira membuat Mama mengangguk setuju dengan analisisnya. Bagaimana bisa hanya dengan warna pakaian yang sama, dua orang dikatakan berjodoh? Aku mengerutkan kening samar. Jodoh katanya. Aku seolah dehavu. Dulu mereka juga mengatakan hal yang sama pada Kinara. Apa aku juga akan berakhir seperti Kinara? Sampai akhir hayatnya.
Ia tak pernah mendapat kasih sayang dari suami yang sangat ia cintai. Terkadang aku merasa sangat bersalah pada saudaraku sendiri. Aku seperti mengambil miliknya. Kinan, panggil mama sambil menarik tanganku. Aku menoleh. Duduk, bisiknya. Membuatku tersadar bahwa posisiku masih berdiri. Kinan udah 22 kan? Tante Mira kembali bertanya. 2 minggu lagi baru genep 22 tante. Jawabku membetulkan. Wah, bagaimana kalau hari ulang tahun kamu dijadiin hari pernikahan juga? Usulan yang membuat hatiku semakin menjerit. Aku tidak mau ulang tahunku diisi dengan sesuatu yang tidak membuatku bahagia. Ide yang bagus, Jeng. Mama ikut menyetujui. Kupandangi mereka secara bergantian dan sepertinya semua setuju dengan pendapat itu. Aku tak habis pikir dengan semua orang yang berada di sini. Mengapa tak ada acara pilih-pilih tanggal yang baik? Seperti weton atau apa yang biasanya digunakan oleh orang tua untuk memilih hari baik. Kamu setuju kan, Nan? Mama menggenggam tanganku dan meremasnya kuat. Aku tahu ia tak mau dikecewakan olehku. Beliau pastinya tak mau mendengar kata penolakan. Dengan sangat terpaksa, aku mengangguk pelan membuat semuanya mengucapkan syukur karena aku akhirnya setuju juga. Bagaimana dengan Rangga? Apakah kamu bersedia menikahinya? Mengingat Kinan adalah adik Kinara. Bapak melontarkan pertanyaan yang sontak membuatku mengangkat kepala dan memandangnya. Saya bersedia, Pak. Lagi-lagi jawaban singkat. Saya berharap kau memperlakukan Kinan seperti pasangan bukan adik ipar lagi. Tidak menutup kemungkinan hatimu masih mengingat Kinara. Maaf, Pak. Sampai sekarang Kinara akan tersimpan di hati saya. Kinara memiliki tempat tersendiri yang tak akan pernah saya lupakan. Namun, Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan memperlakukan Kinan dengan sangat baik. Dan Kinan memang cocok untuk menjadi ibu sambung bagi Lala. Toh, mereka sudah sangat akrab. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan dalam kalimat Rangga barusan. Pertama, apa ia pernah menyukai Kinara dengan tulus, sehingga kakakku memiliki tempat tersendiri di hati laki-laki itu? Kedua, perlakuan seperti apa yang akan ia lakukan padaku? Ketiga, apa hanya itu alasannya menikahiku? Hanya karena Lala yang butuh ibu sambung? Semuanya benar-benar membuatku pusing. Apa aku hanya perlu mengikuti arus? Dengan catatan harus siap tersakiti dan kecewa. Mama sudah mengatakan bahwa aku tak perlu ikut campur dalam mengurus urusan pernikahan. Ya, aku sangat setuju dan sangat bersyukur akan hal itu. Meski aku pernah membayangkan tentang kesibukan yang akan kurasakan kelak menjelang pernikahan. Tetapi sepertinya mimpi itu tak akan bisa kugapai. Tak ada acara pilih-pilih cincin, memilih desain undangan, memilih vendor wedding, memilih makanan catering, dan semua tetek bengek kesibukan pra-pernikahan. Hanya satu yang nantinya kulakukan, memilih baju pengantin. Hanya para orang tua yang menyibukkan diri, dan mengabaikan segala kemauanku. Rasa semangat itu tiba-tiba pupus ketika aku kembali sadar bahwa calon suamiku adalah Rangga, kakak iparku sendiri. Tuhan, mengapa engkau terlalu cepat mengambil Mbak Kinara? Seharusnya aku menikahi laki-laki lain, bukan si hantu kutub itu. Aku meringis dan berkali-kali mengembuskan napas gusar. Hantu kutub apa? Di kutub ada hantu juga. Suara seorang pria mengagetkanku. Aku menoleh dengan mata memicing. Mengapa lo tiba-tiba datang seperti itu? Bikin gue jantungan aja. Kesalku sambil memukul lengannya. Ia tertawa renyah, memperlihatkan deretan gigi yang begitu rapi. Jangan lupakan gigi kelincinya yang menambah ketampanan dan keimutan pria itu. Siapa suruh lo ngomel? Sendiri pula. Yang lain pada sibuk mikirin judul skripsi, ngulang matkul. Sedangkan gue lagi dalam mode malas. Bawaannya mual kalau lagi lihat Word atau bertatapan dengan dosen. Pria itu terkekeh mendengar celotehanku yang mungkin terdengar absurd. Katanya mau cepat wisuda. Aku menoleh memperlihatkan cengiran. Mau gimana lagi, Dev? Gue bener-bener nggak mood. Selamat berjuang. Idi lo kayak nggak stres aja. Siapa yang kemarin mengeluh karena harus ngulang beberapa matkul yang nilainya nauzubillah. Seketika aku mencibir kala kembali mengingat wajah Devan yang terlihat sangat frustrasi. Ia kembali terpingkal. Gue bener-bener dongkol. Padahal gue udah bosan ngulang. Aku memandang wajahnya dari samping. Tampan dan tak pernah membuatku bosan. Aku ingin melihatnya lagi dan lagi. Devan adalah pria yang cukup dekat denganku.
Ketiga sahabatku sudah newanti-anti akan ada cinta lokasi yang terjadi di antara kami. Namun, aku tak pernah menganggap hal itu serius. Meski aku tahu bahwa hatiku sudah jatuh pada dirinya, tetap saja, aku tak boleh gegabah dan terang-terangan memperlihatkan rasa sukaku pada Devan. Dia pria yang sulit untuk kujangkau, terlalu tinggi, dan juga memiliki banyak penggemar. Jangan lupakan wajahnya yang tampan, sehingga dirinya seperti gula yang selalu dikerumuni semut. Gadis-gadis terus saja mendekat, seolah pria itu memiliki magnet yang akan menarik para kaum hawa. Lo nggak pulang, biasanya jam segini udah nemplok di kasur, tanyaku. Cie yang udah tahu jadwal gue. Ia menul pipi gembulku. Tadinya gue mau pulang, tapi karena lo kelihatan gelisah, galau, merana, sehingga gue berinisiatif buat hibur lo. Idi sok tahu, gue cuma pusing mikirin nilai. Ini jelas pembohongan. Baiklah, kalau begitu gue pulang dulu Nan. Ia beranjak, tak lupa mengelus puncak kepalaku. Jangan stres, gue nggak mau lo sakit atau frustrasi mikirin nilai. Dibawa santai aja ya, aku berkali-kali mengerjap. Jantungku sudah memompa dengan cepat sampai aku takut organ tersebut akan berpindah dari tempat semestinya. Devan Mahendra adalah pria yang kukagumi sejak lama. Ia pria dengan sejuta pesona yang membuatku klepek-klepek seperti kecoa telentang. Sosok positif vibes yang membuat orang akan tersenyum. Ia perhatian padaku. Ralat, sebenarnya ia perhatian kepada hampir semua wanita yang ditemuinya. Oleh sebab itu, aku tak pernah berani dan terang-terangan memperlihatkan ketertarikanku. Sebab, aku takut akan terluka jika nantinya ia menjauh atau menolak perasaanku. Lebih baik memendam perasaan daripada dijauhi oleh sosoknya yang ceriwis. Jika boleh jujur, Devan adalah tipe idealku. Wajah menggemaskan nan imut, seperti idol Korea. Sosok ekstrovert yang akan nyambung denganku yang suka ceplas-ceplos dan nyablak. Namun, sepertinya Tuhan memiliki rencana lain. Aku malah akan disandingkan dengan lelaki dingin dan pendiam. Bagaimana jadinya jika kami bersama? Yang ada aku akan frustrasi menjalani hari. Kalian tahu, kan, orang ekstrovert justru akan menggila saat berada di tempat yang tidak semestinya. Bayangkan saja, aku yang suka jingkrak-jingkrak seperti jangkrik harus memaksakan diri untuk diam dan tenang jika berada di hadapan Mas Rangga. Aku sudah cukup bersabar jika sedang berada dalam radarnya saat di kampus dan sekarang alam menamparku dengan fakta yang mengatakan bahwa aku akan menikah dengan laki-laki yang kurang ekspresif layaknya tembok berjalan. Aku kerap bertanya-tanya mengapa dengan mudahnya menerima perjodohan ini. Harusnya aku memberontak, menolak dengan brutal, atau bersikap di luar nalar, kabur misalnya. Namun, keberanian yang selama ini membara seolah ciut dan menghilang bak ditelan bumi saat berhadapan langsung dengan bapak yang ganasnya mengalahkan singa. Hidup di tengah-tengah keluarga dengan pikiran prebumer dan close-minded membuatku harus banyak bersabar dan beristighfar. Akan tetapi, lagi-lagi aku sadar bahwa hidupku tak akan bisa berlanjut jika bukan karena orang tuaku. Apa ini bisa kuanggap sebagai bentuk baktiku kepada mereka karena telah merawatku sampai sekarang? Akan tetapi, aku tak pernah meminta mereka untuk melahirkanku, bukan? Jadi untuk apa aku berterima kasih? Ini disebut hubungan timbal balik. Aku lahir karena kemauan mereka. Jadi jika ada yang beranggapan bahwa anak perlu membalas budi, itu statement yang kurang tepat. Karena seorang anak tak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Kami dilahirkan dengan hati polos dan suci. Tak tahu menahu tentang dunia tipu-tipu yang sedang dimainkan. Sifat dan kelakuan kami tergantung gen dan ajaran dari orang tua. Jadi jika ada anak yang membangkang, nakal, hobi tawuran, jangan langsung menjudge atau meneror anak dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Jangan mencap bahwa anak itu nakal dan tak tahu diuntung. Orang tua harus introspeksi diri. Apa saat dia muda dulu tak melakukan hal-hal yang juga melenceng? Jika iya, berarti tak usah dipertanyakan lagi. Dan jika tidak, cobalah untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Sebab lingkungan akan sangat berpengaruh bagi mereka. Meski banyak anak yang harus dituntut untuk terus berbakti, seharusnya orang tua lebih sadar diri dan tak membebani seorang anak dengan kata lata harus berbalas budi. Kehidupan yang mereka berikan memang tak sebanding dengan apa yang akan kita berikan kelak padanya.
Tetapi satu lagi anak bukanlah jaminan. Bukan pula investasi masa tua. Banyak orang tua yang mengharuskan sang anak merawat mereka saat tua kelak dengan alasan karena mereka pula telah merawat sang anak sejak dini. Sebenarnya pemikiran itu salah. Sebagai anak yang tahu diri, juga akan merawat orang tua. Tetapi orang tua tak boleh mengambil hal tersebut sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan berharap agar sang anak berbalas budi. Sekali lagi, anak bukanlah investasi.